Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya, Maria di Dandung, dalam tutorial menggunakan rumus Excel. Saya adalah mahasiswa dari IAKN Palangkaraya, Prodi Kepemimpinan Kristen. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua cara menggunakan rumus Excel. Di antaranya yang pertama ada rumus sum, yang kedua ada rumus if, yang ketiga ada rumus VLOOKUP if, yang keempat ada rumus if and, dan rumus if or, dan yang kelima ada rumus if text. Baik, langsung saja kita akan melihat bagaimana cara menggunakan rumus yang pertama, yaitu rumus sum. Rumus sum dalam Excel itu digunakan untuk menjumlahkan data. Di sini, di dalam layar bisa kita lihat ada nama-nama siswa yang berjumlah 10 orang. Dan di sini juga kita melihat ada nilai hasil dari ujian sekolah. Baik itu nilai matematika, baik itu nilai bahasa Inggris, maupun nilai bahasa Indonesia. Nah, nilai-nilai ini yang kemudian akan kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Baik, langsung saja kita menjumlahkan nilai-nilai ini dengan menggunakan rumus sum. Pertama-tama, teman-teman bisa mengetik rumus sum di kolom yang sudah disediakan. Ketik sum, buka kurung, terus kita blok. Blok nilai ini dari atas sampai bawah, tutup kurung, kita tekan enter. Maka kita memperoleh hasil dari penjumlahan ini. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama. Kita ketik sama dengan sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung, enter. Kita lakukan hal yang sama untuk kolom yang ketiga. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung, enter. Nah, ini dia teman-teman. Itu adalah cara penggunaan rumus sum dalam Excel. Yaitu sekali lagi saya sampaikan bahwa rumus sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam rumus yang kedua, yaitu rumus if. If adalah rumus yang digunakan untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Di sini ada nama dari 10 orang siswa yang sudah mendapat nilai rata-rata dari ketiga ujian yang sudah mereka lewati tadi. Nah, di sini ada tabel predikat. 85 sampai 100 itu predikatnya A, 75 sampai 84 itu predikatnya B, 65 sampai 74 itu predikatnya C. Baik, langsung saja kita menggunakan rumus if ini untuk memperoleh predikat dari nilai yang telah diperoleh oleh 10 orang siswa ini. Baik, langsung saja kita menggunakan rumus if. Yang pertama, kita ketik if, buka kurung, kita klik nilai mereka. Setelah itu, kita buat lebih besar dari 84, yaitu 85, nilainya A. Titik koma, kita buat A, titik koma, if, kita klik lagi nilai mereka, lebih besar dari 74, maka nilainya B. Lalu kita klik titik 2, C. Tutup kurung. Enter. Nah,
Teman-teman, kita sudah mendapatkan predikatnya, dan untuk mempersingkat pekerjaan atau mempermudah pekerjaan, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, begini ya teman-teman, kita sudah mendapat predikat dari nilai ke-10 orang siswa ini dengan menggunakan rumus if. Ya, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam rumusnya yang kedua, yaitu rumus VLOOKUP if, yang dimana rumus VLOOKUP dikombinasikan dengan rumus if. Di sini ada dua tabel. Yang pertama adalah tabel nama-nama karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan dengan golongan yang berbeda dan status yang berbeda pula. Dan tabel yang kedua adalah tabel gaji pokok, tunjangan keluarga, dan golongan. Nah, untuk mengisi kedua tabel ini, kita memerlukan rumus, yaitu rumus VLOOKUP dan if VLOOKUP. Nah, untuk tabel atau kolom gaji pokok, kita menggunakan rumus VLOOKUP saja. Rumus VLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk mengambil data dari tabel lain berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Baik, di sini kita langsung saja menggunakan rumusnya. Kita ketik VLOOKUP. Kita klik golongan, titik koma, kita blok tabelnya. Kita blok tabelnya, titik koma, 2. Karena gaji pokok ini berada dalam kolom nomor 2, jadi kita klik 2. False. Tutup kurung. Nah, sebelum kita klik enter, kita kunci dulu dengan menekan Fn F4 untuk mengunci rumusnya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman, sesuai dengan golongan. Golongan 2, maka gaji pokoknya 2.500.000. Langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dan untuk tunjangan keluarga, ini dikhususkan bagi para pekerja yang memiliki status sudah menikah. Nah, karena di sini ada yang belum menikah, jadi secara otomatis tidak mendapatkan tunjangan keluarga. Nah, untuk memperoleh hasil dari kolom tunjangan keluarga ini, kita menggunakan kombinasi antara if dan VLOOKUP. Kita langsung saja menggunakan rumusnya untuk memperoleh hasil dalam tabel tunjangan keluarga, yaitu dengan mengklik if. Kita klik statusnya sama dengan titik 2 sudah menikah. Titik 2, titik koma, VLOOKUP, buka kurung, golongan, titik koma, tabelnya kita blok lagi, titik koma, karena tunjangan keluarga ini berada di kolom nomor urut 3, maka di sini kita tulis atau kita ketik 3. Titik koma, false. Tutup kurung. Kita ketik titik koma. Kalau untuk yang belum menikah, jadi tidak mendapatkan tunjangan keluarga. Titik koma 2 kali, lalu tutup kurung. Nah, di sini kita kunci dulu supaya rumusnya tidak berubah dengan mengklik di keyboard kita, yaitu Fn dan F4. Nah, maka akan muncul tanda dolar. Langsung kita klik enter. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Dan kita tarik ke bawah. Nah, ini dia teman-teman. Hasilnya akan seperti ini. Bagi yang belum menikah, maka dia tidak akan mendapat tunjangan keluarga. Dan bagi yang sudah menikah, dia mendapat tunjangan keluarga.
Langsung kita di sini memberikan titik dan rupiahnya. Nah, ini adalah cara menggunakan rumus VLOOKUP if. Ya, sekarang kita masuk ke dalam rumus yang keempat, yaitu if and dan if or. Di sini ada 10 nama orang siswa yang akan mengikuti seleksi pendaftaran di SMA 1 Kapuas dengan nilai rata-rata rapot seperti yang dapat kita lihat dan nilai rata-rata ujian nasional seperti yang dapat kita lihat. Nah, untuk memperoleh hasil OR dan AND ini, kita akan menggunakan rumus khusus. Kita akan melihat rumus OR dulu, yaitu kita klik sama dengan if, buka kurung, OR. Kita klik nilai rata-rata rapotnya. Nah, nilai rata-rata rapotnya ini lebih besar sama dengan, kalau lebih besar dari 80, maka ke-10 orang ini dapat diterima. Tetapi kalau nilainya tidak lebih besar dari 80, maka mereka tidak akan diterima sebagai siswa baru di SMA 1 Kapuas. Saya coba ketik di sini 80 dan kita klik nilai UN-nya. Lebih besar, saya ambil di sini 30. Langsung kita tulis di sini diterima, titik 2, titik koma, titik 2 tidak diterima. Tutup kurung. Langsung kita klik enter. Nah, untuk mempermudah pekerjaan, kembali lagi kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya dapat kita lihat. Dan kita selanjutnya akan melihat rumus if dan and. Nah, di dalam rumus if dan and ini, kemungkinan besar sekolah menginginkan nilai yang lebih ekstrim. Begitu ya. Selain nilai rapot yang harus tinggi, nilai ujian nasional pun harus tinggi. Mari bersama saya akan tunjukkan. Kita ketik if, buka kurung, kita ketik and, lalu kita klik nilai rapot. Nah, untuk nilai rapot ini saya turunkan menjadi 75. Kalau tadi 80 di rumus OR, kalau di rumus AND saya buat jadi 75. Lalu kita klik nilai ujian nasional. Lebih besar, tetap saya gunakan target 30 untuk rata-ratanya. Tutup kurung, titik koma, titik 2, diterima. Titik 2, titik koma, tidak diterima. Enter. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, teman-teman, di sini ada perbedaan ya, di mana kalau dalam rumus OR tadi, kita hanya melihat nilai rata-rata dari rapot mereka. Kalau nilai rapot mereka berada di atas atau lebih besar dari 80, maka mereka diterima. Tetapi kalau di rumus AND, ini beda lagi.
artinya bahwa nilai rapot mereka dan nilai ujian nasional mereka harus sama-sama tinggi. Kalau misalkan di antara salah satu dari kriteria di dalam rumus N ini ada yang tidak memenuhi syarat, maka siswa tersebut tetap dinyatakan tidak diterima. Mungkin demikian teman-teman untuk rumus if N dan if OR. Langsung kita lanjut ke rumus yang kelima atau rumus yang terakhir. Sekarang kita masuk ke dalam rumus yang terakhir, yaitu if text. Nah, dalam rumus if text ini, saya mengkombinasikan rumus if dengan rumus left, mid, dan right. Nah, di sini bisa kita lihat, ini ada 3 pertanyaan dengan kode yang sudah ditentukan. Maka untuk memperoleh hasil dari kolom-kolom yang masih belum diisi ini, kita akan menggunakan beberapa rumus. Di antaranya adalah rumus if yang dikombinasikan dengan left, if yang dikombinasikan dengan mid, dan if yang dikombinasikan dengan right. Langsung kita masuk ke dalam rumus atau kolom pendidikan. Di sini kita menggunakan rumus left. Dikarenakan rumus left itu digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari sel yang dimulai dari sebelah kiri. Rumusnya adalah langsung saja if buka kurung left, kita klik kodenya, terus titik koma 1 tutup kurung sama dengan titik koma S. Kalau untuk S, maka hasilnya adalah sarjana S1. Titik koma, kita ketik if lagi, left, kita klik kodenya, 1 tutup kurung M sarjana S2. Dan sarjana S3. Enter. Kita klik yes. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, untuk kolom asal. Dalam kolom asal ini kita menggunakan rumus mid. Rumus mid adalah rumus yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter yang dimulai dari sel yang berada di tengah. Langsung saja kita menggunakan rumusnya. If mid, kita klik kodenya, kita titik 2. Di sini angka 3 ya, karakter ketiga dari 2 karakter. Tutup kurung sama dengan untuk kode KP, maka dia berasal dari Kuala Kapuas. Untuk kode KK, maka dia berasal dari Kuala Kurun. Untuk kode TL, maka dia berasal dari Tamiang Layang. Jadi kita ketik di sini KP sama dengan Kuala Kapuas. Kita
klik if lagi, kita ketik meet, kita klik kodenya, titik koma, 3, titik koma, 2. Tutup kurung, sama dengan titik 2, kakak, titik 2, titik koma, kuala kurun. Kuala kurun, titik 2, titik koma, Tamiang Layang. Tutup kurung. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman, sesuai dengan kodenya. KP, Kapuas. KK untuk kuala kurun, dan TL untuk Tamiang Layang. Langsung kita tarik ke bawah. Nah, sesuai ya teman-teman dari kode yang ada. Dan untuk kolom yang terakhir, yaitu kolom prestasi, di sini kita menggunakan rumus range. Rumus range itu digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari sel yang dimulai dari kanan. Baik, langsung saja kita menggunakan rumusnya. Sama dengan if, buka kurung, kita tulis range. Kita klik kodenya, titik koma, ini 1, tutup kurung, lebih besar, sama dengan titik 2, 3, titik koma, memuaskan, dan titik 2, kurang memuaskan. Nah, langsung muncul di sini ya teman-teman. Kita tarik ke bawah. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman, sesuai dengan kodenya, bahwa maksudnya di sini adalah untuk prestasi kita melihat dari IPK-nya. Jika IPK-nya di atas dari 3, maka prestasinya memuaskan. Jika kurang, maka hasilnya adalah kurang memuaskan. Nah, untuk peserta nomor urut 1, IPK-nya 2. Dan di sini hasil untuk prestasinya kurang memuaskan. Untuk peserta nomor urut 2, IPK-nya 3. Dan hasil dari prestasinya memuaskan. Dan begitu pula selanjutnya. Baik teman-teman, mungkin demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait rumus Excel yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua, baik untuk teman-teman maupun untuk saya, dan kiranya biarlah apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pergunakan di hari-hari yang akan datang dan dapat kita aplikasikan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Semoga ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman semua. Saya memohon maaf jika di dalam pemaparan ini ada banyak sekali kekurangan. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.